Halo guys, kita dari Regu 6B. Kali ini kita bakal nge-podcast bareng sesuai dengan perintah yaitu konsep yang kemarin udah kita lalui. Dan pertanyaannya bakal dibacain sama Roland, terus nanti kita ngobrolin pertanyaannya satu-satu. Ya, Baik, pertanyaan nomor 1. Perasaan kamu saat melakukan konsep gimana? Seru nggak? ya pasti dari kita seru-seru dong ya kan? Ya, Kata lalu seru Nggak sih. mungkin enggak sih. Seru. Ya, tapi awal-awalnya pasti agak jijik kan. Ya Lu pada benar. lihat apa ada kemarin? Bayangin, Tapi dibilang ada itu, ada yang itu kan yang kuning-kuning Apaan, gitu. iya. sama juga apanya pas dikali kita ketemu Somai Ya, Iya banyak banget itu. Pampers itu. Ya Pampers penuh juga lagi. banyak. Aku heran 2 deh, kilo loh. kok warga banyak banget ya yang buang ke situ. Sampai- Kan padahal Sampai yang gak layak juga ada kan, kayak earring itu ada kan. Sampai ketemu Bekas kita mie sampai ayam ketemu ada. sepatu loh. bekas mie ayam ada, masih ada isinya. Sama juga Ya udah boleh ada lanjut bang. sama juga apanya kayak di pas akhir-akhir kan ada banyak pipa-pipanya, aduh. Jijik ada iya, yang keluar iya. lagi. Ya, Ukuran. ya. Nah, ya. Oh, ada tuh sebelah kanan tuh. Wah, baunya menggelegar. Baunya udah minta ampun. Ya udah, ya Rol, lanjut. Oke, baik. Pertanyaan nomor 2. Saat melakukan konsep, kalian semua pada ngapain aja? Tentunya kita bersih-bersih ya. Itu pokoknya tuh bersih-bersih ya. Ya, Ya, benar lah. bersih terus milah Iya, sampah iya, itu memilah pas sampah. di daratan. Sama Ambil juga ambilin sampah gitu. ya koneksi sama pasukan oranye gitu. Ya, jadi Tapi ada makna juga di balik itu, kayak kita harus mendapat makna di fakta kenapa kita harus bersih semua sampah itu ya. ya terus kita juga perlu merefleksikan diri kita serta apa yang kita udah pelajari. Jadi kegiatan itu nggak sia-sia karena emang tujuan kegiatan ini kan Iya. untuk kayak mengingatkan kita bahaya krisis sampah terutama di Indonesia itu banyak betul. banget. Terus selain itu kita juga bikin itu produk yang sekarang kita jalanin. produk ya, Terus podcast Nah, ini. PJBL. Ya, Ya, Rol, boleh lanjut. Oke, baik. Pertanyaan nomor 3. Ceritain dong pengalaman konsep semua itu gimana? hari pertama kita di kali ya. Iya, terus Iya, hari betul. kedua kan di darat ya. Tapi sih Kalian menurut nggak aku, rasain? tapi menurut aku Kalian nggak rasain nggak sih yang di kali lebih gampang? iya kali Iya, gampang yang banget. di kali jauh dulu. Pak. Ya, jadi kayak benar Jadi ya, kali itu yang juga nggak darat bau, kali nggak bau sama sekali. Hampir. Nah, jadi sebenarnya masalah gampang atau susahnya itu tergantung di antara kerjasama kita gitu kan. Nggak ada masalahnya sama landmarknya sebenarnya. Terus kayak dikali kan karena kita mungkin lebih petugas oranye mungkin kayak Badan kita nggak air terlalu gitu. banyak bawa karung ya. Iya. Ya nggak sih kayak Iya. semua sampah kan kayak udah geletak aja terus kita tinggal ambilin kita doang. ambil. Nggak Iya, kayak di Otomatis darat. sampahnya bakal sedikit kan ya. Iya, tapi kan kalau di Kalau darat yang ya darat kan semua sampahnya harus ditaruh ambil. karung satu persatu, jadi itu lama-lama banyak. Iya, jadi otomatis sampahnya lebih banyak dan lebih berat. Ya, Terus sampahnya bervariasi lagi. iya. Kita Ada nggak tuh yang juga kopi sebenarnya itu lebih nggak sistematis aja ya. Iya. Kayak Karena lebih kan- berantakan sebenarnya kalau di Ah, ah. darat. bervariasi banget. Ada yang isinya jemaah apaan gitu. Ih, Ah, ah. waktu itu Jemaat di apa satu dah? gedung tuh sama Metin. Tapi sebenarnya kalau soal ditanya sampah yang jorok di mana, lebih kotor di mana, Ya, ya sebenarnya tentunya juga bakal lebih kotor di kali sih sebenarnya. iya. Karena warna kalinya Ya, pas kita udah sampai tuh udah kayak hitam banget kan, udah keruh banget. Iya, Sama, keruh. udah campur sama air juga ya. Ya itu Sama dia kenapa campur sama air. ya walaupun sampah yang di darat itu banyak, ya nggak terlalu jijik lah. Kayak nggak bervariasi bener, tapi bukan terlalu berbeda dengan sampah yang biasa dilihat, kayak misalnya sampah makanan atau enggak kayak sampah plastik, sampah kertas. Tapi kalau di kali itu aduh, bervariasi udah beda Iya. lagi. Kayaknya itu fasilitas pembuangannya kurang sih Iya. di warga Iya. kami. Kita ketemu sepatu, Makanya gelas pemerintah- kopi. So, Pemerintah bahkan harus- itu makanan. Lebih di situ. Pemerintah Ya. harus lebih perhatiin sama warga Ya ini. sebenarnya sih aku juga pikir kayak gitu. Kita tuh sangat beruntung ya karena kita kan disuruh pakai sepatu boot. Iya. Karena di situ juga sebenarnya sampah belinya nggak sedikit lah ini. Dia kalau di kali itu Bahkan ada payung loh. Gua ngambil payung waktu itu. Serius. Serius gede ngapain banget. ambil payung? Jadi payung itu udah kayak ketancap sama tanahnya, jadi harus gue tarik gitu pas. Mungkin udah lama gitu ya, kayak Iya, udah udah. kena Ya udah, Mata- ya Rol lanjut. Ya. Oke, pertanyaan nomor 4.
Kalian dapat apa dari konsep? Apa sebagai makna gitu? Sebagai Ya. ya banyak Kayak sih. apa? Banyak sih. Banyak banget. Bang. Tapi ya Tapi- Janganlah melakukan hal buruk terhadap lingkungan Anda, maka Anda akan merasakan sendiri hal buruk tersebut dalam kehidupan Kita sehari-hari. kita juga lihat kan tuh dampaknya semua nggak enak banget. jadi itu, tapi menurut Tapi aku nggak sih, tahu ya. tapi apa namanya, makna yang paling besarnya itu, walaupun kayak hal-hal remeh dilakukan, kayak misalnya buang sampah itu kan ya hal remeh, kayak hal kecil gitu, dilakukan sehari-hari, tapi lama-lama itu bisa menumpuk, bisa membesar, lama-lama bisa jadi kayak hal yang besar, susah. Iya benar. Apalagi kan kayak warga yang tinggal di sekitar lingkungan itu nggak tahu nyaman gak sih sama baunya gitu, kayak Nggak tahu. kita aja Makanya sehari aja itu kayak nggak kuat, apalagi mereka ya kan. Iya. Tentunya apalagi orang-orang yang bahkan berkunjung ke sana itu mungkin merasa kalau tempat itu tuh nggak higienis gitu kan, jadi kayak merendahkan lah, otomatisnya merendahkan terus yang kayak yang misalnya yang hamil itu kan jadi makin perhatian gitu, yang kan butuh yang bergizi gitu kalau pas hamil, apalagi anak bayi gitu, langsung hirup anak bayi tuh. Iya, anak bayi itu kan ya sistem imunnya nggak terlalu kuat. Jadi misalnya gimana kalau kayak misalnya buang sampah medis, contohnya kayak pampers atau Iya. ya alat ya hal-hal yang dibutuh, jadi kayak gitulah. Tapi itu kan itu kadang-kadang bisa ada bakterinya gitu. Gimana kalau kayak bayi kayak tiba-tiba sentuh terus jilat tangannya, itu juga bisa kena Bayi. penyakit tuh. Intinya nggak boleh menyepelekan sampah apapun, karena kalau kita meskipun kita buang satu kali doang, tapi pasti gue yakin itu bukan cuma kita doang yang buang, banyak orang. Lama-lama sampahnya ketumpuk. Itu bahkan kita dapat cerita dari pasukan Oren, ada pas kita sharing juga. Oh sorry, ini harusnya kita juga ceritain kalau kita sharing pas tadi pertanyaan pertama kita ngapain ya kalau nggak salah. Iya kayaknya. Nah ya pas sharing Di tuh warga lain ngikut gitu, warga lain ngikut buang di satu. guru gue tuh bilang kalau misalkan Bantar Gebang itu udah kayak istilahnya udah penuh full, sampai jalan-jalanannya aja tuh udah nggak kelihatan, udah ketemu sampah. Jadi jangan pernah sepelein sampah sekecil apapun gitu. Iya. Ya gitu aja sih. Kalau lihat ada sampah, tuh sebenarnya kalau lihat Ledakan. sampah, gak usah pikir, gak usah lawan apa, langsung buang aja. Jangan Iya. jangan kayak dibiarin berserakan gitu. Ya silakan. Pertanyaan nomor 5. Menurut kalian, kegiatan konsep itu berguna tidak untuk masa depan atau nantinya? Oh Sangat- banget dong, pasti banget. sangat berguna Sangat Iya. berguna. karena Soalnya- kita Sebenarnya membersihkan lingkungan buat warga sama orang lain gitu. dan juga pasti melakukannya itu dengan ada rasa bangga lah. ya, dan juga melakukannya caranya yang bikin kita bersiap antusias lah gitu. Ya dan Kita juga makin sebenarnya respect itu. ini makin respect. tergantung sama kesadaran diri ya intinya. Kalau misalkan kita memang ada kesadaran diri dari hati nurani kalau kita mau membersihkan sampah dan gak mau mengotori Indonesia gitu, kita bisa menjalankan segala program itu dengan pasti lancar, dan gue yakin kalau kehidupan kita di sekitar di lingkungannya pasti bakal bersih. Ya asal kita Asal nggak kita cuma istilahnya nggak cuma ngomong Kita lah. patut iya. kita patut setia Kalau- sama Ya kalau you mau ngomong hal-hal yang bagus ya you harus juga lakuin. Kalau enggak ya ngapain ngomong kalau nggak mau lakuin. Ngomong nggak berguna. kayak Berdampak ke omong ini. kosong. Ya omong kosong bener. Ya Roh bisa lanjut. Oke, pertanyaan nomor 6. Pendapat kalian tentang sampah di sekitar lingkungan gimana? Dan cara mengatasinya apa menurut kalian? Kalau sampah di sekitar lingkungan kita itu kan, kalau di lingkungan kita kan pasti beda-beda ya. Ya, Kalau di tergantung lingkungan gua, tergantung lingkungan yang mana. Gua Iya. sih di belakang ada gang gitu kan, yang buatnya itu Kalau- isinya ada sampah banyak banget. Dan ya misalnya kan kalau misalnya kan kali kan itu yang kita bersih tuh kali Ambium kan. Iya. ya Yang benar. kali Ambium itu kan itu ya maaf tapi itu kan di tempat kumuh. Jadi walaupun sampahnya nggak terlalu banyak, sampahnya yang benar jijik banget.
dan sebenarnya sih perbedaan antara kali Ambium sama kali yang gede-gede itu loh gak terlalu beda sebenarnya. Soalnya kan Iya, tempatnya sama-sama aja. mungkin yang membedakan itu sebenarnya pipanya sih kalau kata gue kan. Cara Kan kalau kotoran ke Iya, kali Apung sistem itu benar-benar pembersihannya ya. berkontaminasi gitu kan. Ya soalnya Enggak. Ya, kan tapi Menurut di lingkungan gue pribadi itu udah cukup bersih ya. Jadi karena tiap hari semua orang kan udah kayak sampahnya dibungkus plastik, terus nanti kita kayak taruh di tempat pembuangan yang bentuknya kotak-kotak itu, lu tahu kan ya, ya depan tahu. rumah. Dan Ya juga nanti diambil gitu. lingkungannya aku atau perumahan aku itu juga cukup bersih gara-gara ya satu tempatnya sih ya masih cukup sepi lah, dan juga dua semua orang di situ ya udah terkondisi tentang buang sampah ya. Soalnya di depan setiap rumah di lingkungannya aku tuh kayak ada tempat sampah gede, jadi setiap hari kita kalau ada sampah taruh dalam karung atau tempat plastik langsung taruh ke dalam situ. Nanti kayak kayaknya setiap sore tiap hari bakal ada truk sampah yang bakal nggak ambil itu ya. Jadi sebenarnya sih cukup bersih di lingkungannya aku. kalau lingkungan gua sih udah sebenarnya udah, tapi kalau di gang belakang itu kayak agak gimana gitu, soalnya nggak disediain sama sekali gitu. Terus di got-gotnya itu banyak banget kayak sampah makanan, snack gitu. Dan menurut gua sih itu buat cukup sedih sih, karena ya balik lagi sampah berserakan, bau ya kan. Jadi kan image suatu daerah kan tergantung pada gambarannya gitu. Kebersihannya lah ya kan. Ya kayak kalau you lihat itu kayak misalnya foto-foto Indonesia kayak misalnya di Bali kan kelihatannya kayak bersih indah, banyak tempatnya gitu. Tapi coba lihat di sini nih kayak kotor banget gitu. Juga Kalian tahu desa yang bersih, yang warganya selalu jagain bersih yang di Bali, tahu nggak sih kalian? Yang Yang desa, coba ceritain. yang desa, ada suatu desa gitu di Bali di mana warganya itu setiap hari itu bersihin gitu, sampai got-gotnya pun bersih banget gitu. Karena itu ada di Jepang deh. Soalnya kayak ada desa di Jepang atau di mana saking bersihnya sampai ada ikan yang tinggal di situ di gotnya. Ya, pokoknya belum terlambat lah istilahnya. Itu kalau nggak salah itu iya. Tapi ya maksudnya kan walaupun ya setiap tempat yang dihuni manusia ya pasti ada sampah, tapi level berserakan sampahnya dan berantakannya dan buang sampah sembarangan itu tergantung tempatnya sebenarnya. Mungkin tempat yang high end kayak misalnya dekat mall atau kayak misalnya dekat istana negara itu ya nggak terlalu kotor lah. Tapi misalnya tempat yang enggak di gimana sih, yang nggak terlalu terjamah. ya nggak sejaman kayak misalnya padat ya padat kayak kumuh atau ya perumahan itu juga bisa sih yang dekat kumuh lah. Itu mungkin itu ada sampahnya lebih banyak. Kalau di Kalimantan masih lumayan bersih lah ya. Iya, Kalimantan masih kan banyak lumayan. hutannya ya kan. Ya, Walaupun ya hampir semua orang di situ kayak masih itulah nggak semaju Indonesia, nggak semaju Jakarta. karena kita bisa lihat bahkan sendiri kalau kita itu masyarakatnya kurang peduli, karena gue pengalaman sendiri gitu, maaf ya. Jadi waktu itu naik mobil kan ya, gue naik mobil pulang sekolah, terus gue lihat mobil depan gue tuh ada yang buka jendela cuma buat buang ludah, ya kan. Jadi kayak jorok ya. Itu jorok. Yang bahkan paling sering itu menurut gue ya, sorry ya buat orang yang yang disebutkan dan tersinggung, kalau misalkan di Indonesia tuh banyak banget yang istilahnya ngerokok lah, ya kan. Ya, orang rokok di jalanan terus suka jatuhin ke jalanan. Iya. Jorok. Untung pokoknya tuh ditaruh, nggak dibuang gitu istilahnya. Nggak dibuang, nggak ditaruh di apa-apa, nggak ditaruh di tempat sampah, nggak di mana-mana, taruh aja di dalam lantai itu. Ya, Iya. lemparin aja ke jalan gitu, nggak peduli. Ya itu aja sih. Kalau pertanyaannya masih ada atau enggak? Sudah tidak ada itu semua.
Terima kasih ya sudah ingin mengikuti podcast hari ini. Oke, akhirnya kita udah ada di penghujung acara. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih ya. Makasih. Bye bye.